Ketemu lagi dengan Ibu Mary. Kita hari ini akan belajar tentang besaran dan satuan. Oke? Sebelum kita masuk ke materi tentang besaran dan satuan, kita harus tahu dulu tentang pengukuran. Apa itu pengukuran? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan pengukuran. Misalnya, kita mengukur tinggi badan, kemudian mengukur berat badan. Kemudian kalau ke pasar misalnya disuruh ibunya membeli cabai 1 kilo misalnya. Nah, kegiatan tadi mengukur tinggi badan, kemudian menimbang berat badan, kemudian menimbang cabai, itu adalah dikatakan pengukuran. Jadi dari situ kita bisa mendefinisikan pengukuran itu apa. Jadi pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dinyatakan sebagai satuan. Kemudian besaran itu apa? Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai dan satuan. Besaran itu bisa dibedakan besaran dan bukan besaran. Nah, segala sesuatu yang dapat diukur itu dikatakan besaran. Contohnya, tadi yang kita ukur tadi tinggi, berarti besarannya adalah tinggi. Kemudian tadi kita menimbang berat badan, berarti yang diukur itu adalah besarannya adalah massa. Jadi contoh besaran itu ada tinggi, panjang, berat atau massa dan lain sebagainya. Kemudian bukan besaran. Bukan besaran itu adalah sesuatu yang tidak dapat diukur. Apa saja itu contohnya? Misalnya rasa, kasih sayang, itu tidak dapat diukur. Seberapa besar rasa, seberapa besar kasih sayang. Jadi itu dikatakan bukan besaran. Kemudian satuan. Satuan segala sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Nah, tadi kita di awal sudah Ibu contohkan misalnya mengukur tinggi badan. Misalnya tingginya 150. Nah, besarannya itu adalah panjang, kemudian satuannya adalah sentimeter. Jadi tadi nilainya itu adalah 150. Kemudian satuan itu dibedakan lagi menjadi dua, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu adalah satuan tidak standar. Contohnya, misalkan Budi mengukur panjang meja menggunakan jengkal. Didapatlah hasilnya 5 jengkal. Kemudian si Andi juga mengukur panjang meja, didapatlah 7 jengkal. Nah, hasil Andi dan Budi berbeda. Jadi hasilnya itu tidak bisa dijadikan tolak ukur. Maka jengkal itu dikatakan satuan tidak baku, tidak standar. Contoh lain satuan tidak baku itu adalah hasta, ini dari siku sampai ujung tangan. Kemudian depa bisa juga. Kemudian yang berikut satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan satuannya contohnya meter, kilometer, kilogram, ya, itu sudah ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya besaran. Besaran itu dibedakan menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu apa? Besaran pokok adalah besaran standar, besaran dasar yang tidak diturunkan dari besaran yang lainnya. Nah, besaran pokok itu ada 7. Yang pertama panjang, satuannya meter. Yang kedua massa,
itu tadi yang kita contohkan ketika menimbang berat badan, sebenarnya itu bukan berat, tapi massa yang kita ukur. Jadi massa itu satuannya adalah kilogram, kemudian waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, kuat arus listrik satuannya ampere, jumlah zat satuannya mol, intensitas cahaya satuannya adalah candela. Kemudian yang berikutnya, besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya luas. Luas itu dirumuskan panjang kali lebar. Jadi luas itu diturunkan dari besaran pokok panjang kali lebar. Maka satuannya itu adalah meter persegi atau meter kuadrat. Kemudian yang kedua itu adalah volume. Volume juga diturunkan dari besaran pokok panjang kali lebar kali tinggi, dengan satuannya meter pangkat 3 atau meter kubik. Kemudian yang berikut kecepatan. Kecepatan itu diturunkan dari besaran pokok panjang, yang dimana rumus kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Satuannya adalah meter per sekon. Kemudian untuk besaran turunan yang lainnya, massa jenis. Massa jenis itu diturunkan dari besaran pokok massa, yaitu massa dibagi volume. Dan satuan dari massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Oke, untuk besaran dan satuan mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak-anak. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Terima kasih.